semua lah ya. Oke teman-teman, jadi udah aku share screen untuk soal yang pertama. Namun sebelumnya kita jawabnya, buat teman-teman yang mau coba jawab, silahkan jawab di pollingnya. Jangan share jawabannya di kolom chatnya, nanti ada yang contek kan gak seru kan? Nah, jadi kalau teman-teman mau jawab, itu pollingnya sudah dibuka. Kalau belum tahu jawabannya bisa di-minimize dulu, nanti dibuka lagi. Oke, jangan dibawa ribet, jangan dibawa pusing teman-teman, santai aja kita kelasnya. Nah, jadi langsung kita mulai dari soal yang pertama. Coba kita lihat nih. Sebuah lift yang mengangkut 3 orang pegawai mempunyai berat total 1,5 ton. Berapa kilogram berat lift tersebut jika berat rata-rata pegawai adalah 61 kilogram. Nah, gimana sebenarnya cara mengerjakan ini? Apakah ini sulit atau mudah? Sebenarnya teman-teman, ini kategori soal yang mudah, makanya aku taruh di soal nomor pertama. Tapi nggak apa-apa, buat yang belum tahu, it's okay. Yang penting setelah ini, nanti harus pada tahu. Nah, katanya liftnya ini mengangkut 3 orang. Teman-teman silahkan dibayangkan sebuah lift, sebuah kotak, isinya tuh ada 3 orang. Ya kan? Nah, kemudian berat totalnya itu 1,5 ton. Kalau aku tanya, berat total ini sebenarnya apa aja sih di dalamnya, teman-teman? Kira-kira menurut kalian, berat total ini sebenarnya apa di dalamnya? Ada berat orang, iya kan? Pastinya ada orang. Ada berat orang, dan juga ada berat liftnya. Ibaratnya ada berat kotaknya itu loh. Nah, kalau kita jumlahkan berat orang dan berat liftnya, inilah yang kita maknai sebagai berat total, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau digambarkan nih, kalau misalnya kalian bingung banget, ini ada kotak, kemudian ada 3 orang berdiri di dalamnya. Nah, berat total itu adalah berat semuanya, termasuk orang, termasuk si liftnya. Oke, teman-teman. Nah, berat totalnya katanya 1,5 ton. Berarti boleh dong langsung kita tulis di sini 1,5 ton. Oke, bisa ya? Oke, untuk berat totalnya sudah selesai. Lanjut ke kalimat berikutnya. Berapa kilogram berat lift tersebut jika berat rata-rata pegawai adalah 61 kilogram? Nah, di sini yang kita tahu adalah berat rata-rata pegawai. 61 kilogram. Berarti 61 kilogramnya ini kita masukin kemana? Apakah ke berat orang atau ke berat lift? Yang sebagai 61 kilogram itu beratnya siapa, teman-teman? Berat orang kan, udah jelas banget kan? Karena katanya berat pegawai adalah 61. Berarti kita tulis langsung 61 tambah berat lift. Loh, kalau kita buat seperti ini teman-teman, misalnya aku lanjutkan ya. Misalkan aku lanjutkan gini, berat lift sama dengan, kalau 1,5 ton itu kan sama dengan 1.500 kilogram ya. Ingat satuannya kita buat ke kilogram semua. Biar sama, biar bisa dikurangkan. Kalau 1,5 ton dikurang 61 kilogram nggak bisa. Harus sama dulu satuannya. Nah, kita ubah ke kilogram. 1 ton kan tinggal teman-teman kalikan aja tuh sama 1.000. Selesai. Nah, kalau kita buat seperti ini, jatuhnya kita nanti salah. Kalau 61-nya kita pindahkan ke kanan. Kenapa salah? Karena untuk berat orangnya, coba kita lihat gambarnya. Kan tadi kan ada 3 orang, teman-teman. Ada 3 orang nih. Sementara 61 kilogram ini adalah berat rata-rata. Apa makna berat rata-rata sebenarnya? Ya kan? Apa makna berat rata-rata? Jadi, sebenarnya secara logika, kalau teman-teman mau pembuktian, 61 kilogram itu kan berat rata-rata. Sebenarnya bisa kita tulis kayak gini, teman-teman. Misalkan ada 3 orang. Nah, 3 orang ini beratnya sama. Beratnya 61, beratnya 61, dan beratnya 61. 3 orang ini beratnya sama-sama 61 kilogram. Kalau ada pertanyaan, berapa berat rata-rata mereka bertiga? Berarti kan kita jumlahkan 61 tambah 61 tambah 61 dibagi 3. Kalau ditanya nih, berapa sih berat rata-ratanya? Gitu kan? Nah, sekarang teman-teman, berapa hasil dari 61 tambah 61 tambah 61 dibagi 3? Ayo, kira-kira berapa? 61 tambah 61 tambah 61 dibagi 3, ya tetap 61. Jadi, kalau teman-teman ingat, ini tadi kita bikin berat rata-rata. Ya kan? Nah, yang 61 ini, itu kita asumsikan, ini orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman, logikanya, jadi kalian jangan bingung. Kalau berat rata-rata dibilang, bisa aja kita asumsikan, tiap orang beratnya sama, 61. Jadi kalau misalnya tiap orang beratnya 61, berarti total beratnya berapa? 61 dikali 3, karena ada 3 orang. Iya kan teman-teman, bagaimana sebelumnya untuk suaranya, apakah menghilang? Apakah jaringannya kurang bagus teman-teman? Ini sudah aku pakai
aman banget sih. Tadi udah tes speed juga udah di atas 60, aman ya? Oke, mantap. Nah, 61 kali 3 itu gampang banget, 183. Kalau udah 183, kemudian ada 100, 1.500, tersisa berat lift yang belum kita dapat angkanya. Ya udah, gampang aja kan? Tinggal perhitungan matematika anak SD doang. Kalau ditanya, berapa berat liftnya? 1.500 dikurang 183. Ayo, berapa teman-teman? 1.500 dikurang 183. Ya gampang aja ya. Yang belakangnya 7, 13, 17. Yang B. Kebetulan kan satuannya beda semua kan? Ada yang satuannya 3, ada yang 7, ada yang 0, ada yang 9, ada yang 0. Maka boleh kita kurangkan aja satuannya. 10 dikurang 3, 7 belakangnya. Kenapa berat orangnya sama semua, Kak? Karena itu asumsi, teman-teman. Kalau dibilang berat rata-rata ketiganya 61, ya udah asumsikan aja. Tiap orang tuh 61. Sebenarnya, apakah sudah pasti? Belum. Bisa aja berat orangnya tuh ada yang 60, ada yang 61, ada yang 62. Itu bisa beda-beda, teman-teman. Kalau ada yang 62, 63, silahkan dicari. Kalau ada 162, ada 163, maka otomatis satu lagi berat orangnya adalah 58 pasti. Iya kan? Karena rata-ratanya harus 63, 61. Gitu teman-teman. Tapi kalau kalian jumlahkan juga 62 tambah 63 tambah 58, itu tetap kok hasilnya pasti 183. Boleh? Gimana nih guys? Jadi yang aku bikin tadi, kenapa kita asumsikan tiap orang 61 biar gampang aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak boleh nggak satu orangnya 50? Boleh. Tapi harus kalian cari yang mana orang kedua beratnya berapa, orang ketiga beratnya berapa, dan rata-ratanya harus 61. Bisa ya? Siap, lanjut. Next lagi ke soal yang berikutnya. Ya, sabar guys, sabar. Ayo, lebih santai, lebih tenang. Kita buka lagi pollingnya untuk menjawab soal kedua. Soal kedua, masih sama. Ini masih kategori sederhana, ada di pretestnya tadi, tapi belum 50% ya. Nah, sekarang teman-teman kita baca bareng-bareng. Ibu Adi memiliki 10 kangkung. Nah, 2 terong dan 4 sawi. Jika Ibu Adi menginginkan banyaknya perbandingan seluruh sayur dan sawi menjadi 3:1, banyaknya sawi yang harus ditambahkan adalah bla 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 bla. Coba kita pahami ya. Katanya ada 10 kangkung, ada 2 terong, dan ada 4 sawi. Nah, habis itu dia pengen perbandingan seluruh sayur dan sawi. Kalau misalnya kita tulis ya teman-teman. Kalau misalnya mau kita bikin. Di sini kita sekarang fokus sama perbandingan. Karena kan katanya langsung di soal gitu kan. Dia pengen perbandingan antara seluruh sayur dan sawi. Kalau dibilang perbandingan seluruh sayur dan sawi, cara nulisnya seluruh sayur per sawi. Gitu aja. Setuju ya teman-teman ya? Perbandingan seluruh sayur dan sawi, dia pengennya itu jadi 3:1. Ada di soal. Kalau ada yang tanya, dari mana 3:1? Ada di soal. Ini nih. Nah, sekarang banyaknya sawi yang harus ditambahkan adalah berapa teman-teman? Coba yang mau jawab silahkan jawab di kolom chat ya. Nah, untuk seluruh sayur, menurut kalian jumlah seluruh sayur awalnya tuh berapa? Ayo silahkan dijawab di kolom pollingnya maksudnya ya, di kolom chatnya. Maaf, nanti aku dirujak satu Indonesia. Nah, 16 kan? Awalnya kan jumlah sayurnya, seluruh sayurnya 16. Berarti kita tulislah 16. Karena 10 kangkung, tambah 2 terong, tambah 4 sawi, itulah sayurnya, 16. Nah, kemudian jumlah sawinya berapa teman-teman? Jumlah sawinya berapa? Ada 4. Iya kan? Jumlah sawinya 4. Padahal diminta perbandingannya harus 3:1. Kalau 16/4 itu kan 4:1 kan? Kalau mau kita kecilkan nih, 16/4 itu kan 4:1. Lah, nggak logis dong. Masa 16/4 sama dengan 3:1? Berarti salah. Nah, di bagian mana kita yang salah? Karena gini, coba lihat. Jika Ibu Adi menginginkan perbandingannya menjadi 3:1, maka banyaknya sawi yang harus ditambahkan. Oh, ternyata sawinya itu sekarang bukan cuma 4, tapi ada yang ditambahkan. Berapa kira-kira menurut kalian yang ditambahkan? Ya tinggal kita tambahkan aja sama X. Gitu teman-teman, kita tambahkan aja sama X sebenarnya. Nah, pertanyaanku, apakah sudah selesai? Misalnya nih, kita buat perumusannya. Apakah sudah selesai? Loh, pastinya belum. Karena sawinya itu kan ditambahkan.
otomatis total sayurnya naik juga. Setuju nggak teman-teman? Otomatis total sayurnya naik juga tambah X. Misalkan kita bilang, Kak, aku pengen sawinya tambah 1. Ya udah, sawinya sekarang jadi 5, total sayurnya tambah 1 juga. 16 dapat dari mana, Bang? 10 tambah 2 tambah 4. Nah, sekarang teman-teman, kita udah tahu nih, kita bikin jadi X. Sebenarnya kalau kalian mau pakai logika, boleh. Oke, kalau sebenarnya kalian mau pakai logika, boleh banget. Kalian pikirin aja, kira-kira berapa ya hasilnya kalau kita jumlahkan, itu perbandingannya jadi 3:1. Contohnya, misalnya, aku bikin gini, 4, 1, 1. 16 tambah 1 itu berapa teman-teman? 17. 4 tambah 1 itu berapa? 5. Tuh, 17 tambah 5 emang bisa dikecilkan jadi 3:1? Nggak bisa. Angkanya jelek. Ya kan? Nah, kita lihat lagi dari opsi kedua, opsi berikutnya. Ada angka 2. Coba kita bikin angka 2. 16 tambah 2 berapa teman-teman? 18. 4 tambah 2 berapa? 6. 18 per 6 sama dengan 3:1. Ternyata benar. Itu kalau cara coba-coba. Nah, gimana sebenarnya kalau caranya bukan coba-coba? Oke, kita bikin tadi angkanya kan kita misalkan sebagai X ya. Karena kita nggak tahu kan angkanya berapa kan. Angkanya kita buat sebagai X. Habis itu kalau udah kita ketemu sama perbandingan seperti ini, kita apain? Kali silang teman-teman. Kalikan silang. Ayo, berarti kan jadinya 1 kali 16 tambah X. Kutulis aja ya, 16 tambah X. Karena 1 itu nggak penting kan. Atau kutulis dah, biar nggak bingung, biar nggak nanya. Satunya. Oke, kemudian di sini 3 kali 4 tambah X. Oke, kalau udah kayak gini, itu tinggal hitungan anak SMP doang. Ayo, 1 kali 16 tambah X, nggak usah diubah apa-apa. 3 kali 4 tambah X, 12 tambah 3X. Loh, dari mana 12 tambah 3X? 3 kali 4 adalah 12. 3 kali X adalah 3X. Harus dikalikan satu-satu. Habis itu diapain, teman-teman? Udah dipindah-pindahkan aja. 16 kurang 12, 3X kurang X. Dari mana tuh? Kurang 12-nya, awalnya kan 12-nya positif. Tapi karena dia pindah ke kiri, dia pindah melewati sama dengan, maka sekarang jadi negatif. Begitu juga untuk yang X-nya. Karena dia pindah ruas, jadinya negatif. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Dapatlah kita 16 kurang 12 sama dengan 4. 3X dikurang X sama dengan 2X. Maka dapat deh X-nya sama dengan 2. X-nya inilah jumlah sawinya. Maka jawabannya yang paling benar mana? Yang E. Jadi teman-teman terserah. Kalau mau pakai cara manual yang kita bikin tambah X-nya, it's okay. Kalau kalian merasa lebih cepat untuk coba-coba, nggak masalah juga. Yang penting paham konsepnya, silahkan dipilih mana cara yang paling mudah menurut kalian masing-masing. Bisa ya? Nah, sekarang boleh kita lanjut lagi ke soal berikutnya teman-teman. Coba-coba lebih easy, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terserah masing-masing aja. Silahkan ditentukan masing-masing. Oke, sekarang lanjut lagi yuk. Nah, soal yang berikutnya itu juga masih ada tadi di pretestnya. Coba kita baca. Suatu hari, Pak Peri memanen singkong. Katanya dia memanen singkong. Jumlah singkong yang digoreng sebesar 550 kg. Pak Heri juga melakukan fermentasi terhadap singkong sehingga bisa menghasilkan tape 1.620 kg. Proses fermentase sehingga bisa menghasilkan proses fermentase menyebabkan bobot singkong menjadi 120%, berarti naik dia. Nah, sisa singkong yang masih tergeletak di dapur pada awalnya 250. Berapa hasil panen pada awalnya? Kalau teman-teman yang mau jawab, silakan jawab di kolom pollingnya. Oke, sebentar, aku buka ya. Oke. Kita buka lagi pollingnya, silakan teman-teman yang mau jawab. Oke, silakan. Nah, sekarang kalau misalnya kita pahami pertanyaannya, kalimat akhirnya katanya berapa hasil panen awalnya? Berarti sebenarnya berapa totalnya? Kan si singkongnya tadi kan udah diolah-olah kan, teman-teman. Ada dia yang digoreng, ada dia yang difermentase, dan ada juga dia yang didiamkan, tergeletak di dapur. Ada yang didiamkan di dapur. Nah, pertanyaannya, berarti setuju nggak kalian kalau misalnya aku tulis kayak gini, bahwasanya hasil panen singkong itu adalah penjumlahan berapa singkong yang digoreng, kemudian berapa singkong yang difermentasikan, dan berapa singkong yang tergeletak di dapur. Setuju nggak teman-teman? Ayo, apakah ini udah lengkap atau kurang? Ayo, silakan.
Hasil panen totalnya itu berapa yang digoreng, tambah berapa yang difermentasikan, tambah berapa yang di dapurnya. Oke, agree, siap. Karena udah agree, udah pada setuju semua. Sekarang kita masukin angka. Ayo, yang digoreng katanya berapa? Ayo, bukan isu ya, bukan isu-isu di negara Wakanda ini. Cuman yang digoreng adalah 550 kilogram. Ada dari kalimat yang ini. 550 kilogram. Kemudian, kita pastikan satuannya sama semua ya. Nah, yang difermentasikan kemana teman-teman? Yang difermentasikan berapa kilogram? Ayo, yang difermentasikan katanya kan gini, singkong sehingga bisa menghasilkan tape seberat 1620. Kalau kita tulis 1620 di sini, benar apa salah? Jawabannya salah. Kenapa? Karena kita mau mencari beratnya singkong. Sementara 1620 itu beratnya tape, singkong yang sudah diolah. Jadi kita butuh singkong murninya berapa kilo gitu. Pada sebelum diproses berapa kilo dia. Nah, ada kata kuncinya di sini teman-teman. Kebetulan dibilang gini, proses fermentase menyebabkan bobot singkong menjadi 120% dari awalnya. Pastinya gitu kan? 120% dari awalnya. Naik dia dari berat awalnya. Berarti kita nulisnya gini, 120%. Kita tulis langsung gini aja ya, 120% itu sama dengan 120/100. Hanya beda cara penulisan, maknanya sama. Nah, 120% dari awal, dari berat awalnya, sama dengan 1620. Itulah makna soalnya. Proses fermentasi menyebabkan bobot singkong menjadi 120% dari awalnya. Berarti 120% dari awal adalah si berat tape tadi, 1620. Gitu dia teman-teman. Berarti kalau misalnya ditanya untuk mencari awalnya gimana? Gampang banget. Tinggal 1620 dikali 100/120. Loh, dari mana tuh, Kak? Kali silang, teman-teman. Lebih tepatnya pindah-pindah. Awalnya kan 100-nya di bawah. Karena dia pindah melewati sama dengan, berarti 100-nya sekarang naik ke atas. Nah, jadi dikali 100 dia. Awalnya ini kan 120-nya di atas. Karena dia pindah, sekarang jadi di bawah. Gitu dia. Jadi kita tuliskan terbalik dianya. Ayo kita kalikan. Sekarang tinggal mengalikan biasa aja. Ini perkalian anak TK. Teman-teman. 1620 sama dengan 100 dikali 120. Ada nggak yang bisa dicoret? Ada dong. Coret-coret aja dulu nolnya kalau kalian pusing. Iya kan? Kemudian 12/162. Itu mah gampang aja. Atau kalau misalnya kalian mau kecilin lagi, mau dibagi-bagi 2, terserah sebenarnya. Oke teman-teman. 1350. Oke, nice. 1350 kilogram. Silakan teman-teman latihan mengkalikan dengan cepat. Mencoret-coret dengan cepat. Itu penting banget. Bisa ya? Dikecilin pecahnya. Nice, boleh banget. Kalau mau langsung 1620 dibagi 12, boleh banget juga. Silahkan dicoba-coba ya teman-teman ya. Nah, udah kita dapat 1350 kilogram, maka tinggal kita masukkan. Jangan 1620-nya kita masukkan, tapi 1350 kilogram. Jadi sebenarnya konteks utama soal cerita ini lebih ke logika dan hati-hatinya nih teman-teman. Untuk suaranya apakah yang lain putus-putus juga? Mohon maaf nih. Apakah kalian putus-putus? Kalau putus-putus biar aku perbaikin teman-teman. Aman lah ya. Nah oke, karena aman kita lanjut lagi. Sekarang, untuk yang di dapur berapa? Untuk yang di dapur berapa teman-teman? Yang di dapur itu langsung lengkap 250 kg. Maka selesai kerjaan kita. Kerjaan kita hanya tinggal menjumlahkan. Aduh, anak SD juga pasti bisa. 550, 1350, 250. Dapatlah 2150 kg. Nah, pertanyaannya, apakah sudah selesai? Ternyata satuannya kurang pas. Kalau kita lihat option jawabannya, diubah ke ton semua teman-teman. Apakah jadi ribet? Enggak. Kalau diubah ke ton gampang aja. Tinggal kita apain? Kita bagi sama 1000. Ya kan? 2150 bagilah 1000. Jadi berapa tuh teman-teman? Dibagi 1000. Dapatlah hasilnya 2,15 ton. Gitu dia. Gimana? Apakah bisa teman-teman? Untuk yang ini apakah aman? Kalau misalnya nanti teman-teman nonton ulang recordnya, itu semoga bisa membantu lah. Karena tadi sudah lumayan runut penjelasannya teman-teman, jadi gampang aja. Insya Allah bisa sambil belajar. Nice. Karena udah pada bisa, kita coba lagi lanjut ke soal yang berikutnya. Masih ada nih di pretestnya. Oke teman-teman, ini yang paling penting sebenarnya cara berpikir awalnya. Coba kita baca bareng-bareng.
Harga 2 buah permen adalah 2.000. Oke, belum SS. Iya, sebentar aja deh. Nah, oke, silakan. Sebentar, biar nggak kena amuk masa nih aku. Jawaban nomor 3 tadi apa, Min? Min siapa nih? Namaku bukan Mimin. Oh, enggak, bukan. Kalau nomor 3 ini jawabannya mana ya? Yang A. Bisa ya. Nah, untuk nomor 1 nanti bakal ku ulang di akhir aja ya, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut yuk. Untuk pollingnya, aku buka lagi. Silahkan teman-teman yang mau jawab, jangan di-spill jawabannya di kolom chatnya. Nanti kalian langsung digebukin sama 800 orang yang ada di room ini. Jadi silahkan jawab di pollingnya. Yuk lanjut lagi. Katanya harga 2 buah permen adalah 2.000. Berarti kita keep dulu informasinya. 2 permen itu 2.000 harganya. Oh, berarti kan gampang aja kan? Kalau 2 permen 2.000, berarti 1 permen 1.000. Gampang aja sebenarnya. Lanjut lagi. Jika membeli 4 buah, maka dia mendapatkan bonus 1 permen. Katanya teman-teman, kalau kita tambahin lagi 2, itu 2.000. Kan kalau beli 2, 2.000 kan? Kalau kita beli 4, itu bakal dapat bonus 1. Berarti harganya 0. Kalau kita beli 4, kita bakal dapat bonus 1 permen. Apakah nge-lag lagi? Mohon maaf. Ini aku rada takut sih sebenarnya. Apakah jaringan teman-teman aman ya? Oke, masih bagus. Aku mohon maaf banget kalau banyak bertanya karena takut nanti di kaliannya ternyata jaringanku yang bermasalah. Tapi tadi udah pastikan teman-teman. Di atas 60 Mbps lah. Sombong dulu dikit. Nah, lanjut lagi yuk. 2 tambah 2 tambah 1 itu adalah 5. 2.000 tambah 2.000, 4.000. Berarti kesimpulannya, untuk mendapatkan 5 permen, kita perlu membayar 4.000. Setuju nggak teman-teman? Boleh jawab di kolom chatnya. Setuju nggak? Untuk mendapatkan 5 permen, kita hanya perlu bayar 4.000. Karena ada bonusnya tadi. Setuju ya? Nice. Sekarang karena udah setuju dan katanya gini, berlaku kelipatan. Berarti kalau kita beli misalnya 8, berarti bonusnya 2. Kalau kita beli 12, bonusnya 3. Gitu kan? Pokoknya setiap beli 4, dapat 1. Berlaku kelipatan. Nah, sekarang jika Andi menginginkan permen sebanyak 62 buah, maka ia perlu membayar seharga berapa? Oh, kalau kita tadi nggak fokus, teman-teman, pasti kita jawab gini. Kan 62 buah permennya, sementara 1 buah 1.000. Dari mana 1 buah 1.000, Kak? Kan tadi dibilang, kalau 2 buah itu adalah 2.000 harganya. Berarti kan kalau mau beli 1, kita cukup bayar 1.000. Simple kan? Nah, kalau dibilang, kalau beli 62 berapa? 62 kali 1.000. Langsung kita pilih jawabannya, 62.000. Kalau kita pilih kayak gini teman-teman, itu salah. Kalau beli 3, berapa bonus permennya? Ayo teman-teman yang lain, gimana? Kalau beli 3, ada nggak bonus permennya? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Udah jelaskan di soal bahwasanya beli permen kalau 4 itu dapat 1. Kalau beli 3 ya nggak ada dapat apa-apa bonusnya. Simpel aja teman-teman. Nah, kalau kita jawab kayak gini itu salah. Karena kalau dia jawab 62.000 berarti nggak ada kita hitung bonusnya. Terus gimana caranya, Kak? Kita pakai yang ini jadinya fokus kita. Bahwasanya 5 permen itu harganya 4.000. Tadi teman-teman sudah setuju ya? 5 permen itu harganya 4.000. Oke, 5 permen harganya 4.000. Terus apa gunanya tuh? Setelah kita tahu bahwa 5 permen, satu paket ya, satu bundle ibaratnya gitu. Satu paket 5 permen dapat 4.000. Jadi kalau kita mau beli 62 buah, berarti kan kita beli berapa teman-teman? Ada 5 permen, 5 permen kali 12. Loh, kenapa kali 12, Kak? Karena 5 permen kali 12 itu 60. Kalau kita bikin gini, berarti Kak kita beli aja 5 permen kali 13 paket. Misalnya nih, satu plastik ada 5 permen. Satu gini teman-teman, satu paketan gini ada 5 permen nih. Harganya 4.000 kalau beli satu paketan gini. Nah, kita mau beli berapa paket? Apakah kita beli 13 paket? Enggak. Kalau kita beli 13 paket, nanti udah berapa permennya ini? 65 permen. Kalau 65 permen, lebih dari target kita. Terus berapa kita beli? 12 paket aja. Iya kan? Kita beli 12 paket supaya masih di bawah 62. Kalau misalnya 5 permen kali 12, berapa teman-teman? 60 permen.
Nah, ke 60 permen, padahal kita butuh 62. Berarti kita tambahkan lagi, tambah 2 permen. Jadi totalnya udah benar nih. Bahwasanya paketan kita bikin 5 kali 12 tambah 2. Sebelum lanjut, apakah teman-teman paham? Sebelum dilanjut, soalnya selanjutnya udah gampang banget. 12-nya dari mana? Logika kayak tadi. Misalkan satu paket itu berisi 5 permen. Kita mau beli berapa paket? 5 dikali 12 supaya di bawah 62 permen. Paling mendekati. Nah, yang paling mendekati lah. Sebenarnya basic logik aja teman-teman. Paham ya? Duanya dari mana? Karena 5 kali 12 itu 60. Kita mau cari 62, ya tambahkan 2. Sekarang teman-teman gampang. Tinggal kita cari duitnya. Katanya 5 permen itu kan tadi kita sepakati 4.000 harganya kan? Ingat, satu paket itu 5 permen. Harganya 12.000, 4.000. Kita kalikanlah sama 12 karena kita beli 12 paket. Oke, kemudian tambah 2 permen. Kalau 2 permen, berapa tadi bayarnya teman-teman? Ada di soal. 2 permen itu harganya 2.000. Nah, habis itu gimana nih? Kalau kayak gini, tinggal hitungan sederhana anak TK. 4.000 kali 12, 48.000. Jumlahkan sama 2.000-nya. Dapatlah hasilnya 50.000. Oke, gitu dia sebenarnya. Sebenarnya ini soal logika banget teman-teman. Cuman karena logika harus kutuliskan ke dalam bentuk tulisan, jadi kayak gini lah yang bisa aku bikin. Kira-kira gimana? Ada yang mau tanya apa boleh lanjut? Intinya, yang kita ambil kesimpulan pertama, bahwasanya 5 permen itu 4.000. 5 permen ini kita anggap aja satu plastik, biar gampang. Gitu ya. Lanjut Kak, next Kak, siap. Lanjut lagi yuk, soal yang berikutnya. Sekarang teman-teman ada membahas tentang jam masuk suatu minimarket adalah jam 7.30, berakhir pukul 16.20. Langsung kita bayangin nih, di diri kita sendiri. Langsung kita bayangkan, jam 7.30, kemudian jam 6.20. Selesai, jam 16.20. Kita pulangnya. Nah, setiap hari katanya terdapat 3 shift. Oke, sebentar teman-teman, end polling dulu. Pollingnya kita buka. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bahwasannya jam masuk minimarket 7.30, pulangnya 16.20. Tiap hari ada 3 shift. Ada 3 shift, masing-masing jedanya adalah 10 menit. Berapa menitkah periode dari masing-masing shift tersebut? Sekarang teman-teman, pertanyaanku, kalau misalnya kita tanya, misalnya ada yang nanya nih, berapa jam kita totalnya kerja? Dari mulai pulang, dan mulai datang sampai pulang. Total durasi kita di kantor itu berapa lama? Ibaratnya gitu. Ayo, ada yang tahu nggak? Total durasinya kita dari mulai datang sampai kita pulang itu berapa kira-kira? Ada yang bilang 9 jam, ada yang bilang 8 jam 50 menit, ada 9 jam 10 menit. Nah, sekarang teman-teman itu silahkan untuk pollingnya teman-teman bisa minimize ya. Jadi nggak usah pusing teman-teman. Kalau soalnya pollingnya aku buka duluan, minimize saja, nanti dibuka lagi. Oke? Nah, kita akan menghitung durasi dari jam 7.30 sampai jam 16.20. Ayo cari teman-teman, itu pakai logika aja, jangan 8.90, nggak ada jam 8 jam 90 menit kan. Nah, cara mencarinya sebenarnya gimana? Kalau kalian pusing ya, sebenarnya, anggap aja ini 16.30. Kenapa kita anggap 16.30? Biar gampang teman-teman. Biar gampang banget. 7.30 ke 16.30 itu berapa jam? Ya 9 jam. Kan tinggal penjumlahan dari 7 ke 16. Iya kan? Sama-sama 6, sama ini menitnya udah sama-sama 30 kita bikin. Nah, kita bikinlah dia 9 jam. Tapi yang ditanyakan tadi kan bukan 16.30. Tapi berapa teman-teman? 16.20. Berarti kita kurangkan 10 menit. Berarti yang ini juga kita kurangkan 10 menit. Ayo, berapa 9 jam kurang 10 menit? 8 jam 50 menit. Kira-kira gitu sebenarnya caranya. Kalau kalian punya cara ngitung sendiri, nggak apa-apa teman-teman. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang 8 jam 50 menit. Kita tulis di sini. 8 jam 50 menit. 10 menit. Sekarang pertanyaanku lagi teman-teman. Untuk jedanya, kan gini, kita kan dari mulai kantor sampai pulang itu 8 jam 50 menit. Tapi katanya ada jedanya. Kalau misalnya katanya tiap shift ada 10 menit dan ada 3 shift. Menurut kalian berapa teman-teman? Ayo. Menurut kalian berapa shiftnya? Berapa total waktu istirahatnya? Ayo. Berapa total waktu istirahatnya?
Ada yang jawab 30 menit, ada yang jawab 20 menit. Loh kok bisa beda gitu kan? Logikanya mah kalau 10 menit ada 3 shift ya 10 kali 3. Simple banget. Tapi ternyata coba teman-teman sekarang kita logikakan ya, balik lagi kita logikakan. Kita bayangkan diri kita adalah seorang pegawai minimarket. Ada shift 1, ada shift 2, dan ada shift 3. Menurut kalian, jeda itu terletak di mana teman-teman? Oke, pertama di sini pasti ada jeda kan? Jedanya berapa lama tuh? 10 menit. Dari shift 1 ke shift 2 itu 10 menit jedanya. Nah, kalau dari shift 2 ke shift 3 itu berapa teman-teman? Jedanya 10 menit juga. Kalau dari shift 1 ke dari shift 3 ke shift 1 berapa jedanya? 10 menit juga. Lah, kalau kita bikin jedanya 10 menit salah dong kita. Kalau kita bikin jeda antara shift 3 dan shift 1 10 menit, itu salah karena dia udah pulang. Nggak mungkin dia pulang ke rumah cuma 10 menit. Nah, jadi teman-teman kalau ditanya, sebenarnya berapa total jam istirahatnya? Kalau ada yang nanya gitu kan, total jam istirahatnya adalah 20 menit sebenarnya dia jeda. Walaupun dibilang 3 shift, tiap shift 10, jangan kita kalikan. Tapi coba kita pikirkan juga. Nah, udah kita dapat nih, jamnya adalah 20 menit. Oh sorry, durasi istirahatnya 20 menit. Berarti sekarang kita kurangkan lagi ini, dikurangi istirahat. Kita butuh sebenarnya berapa lama sih dia benar-benar kerja? Benar-benar kerja, dikurangi istirahat. Ayo, berapa teman-teman? Gampang aja kan, tinggal dikurangi aja. 8 jam, 50 menit itu tadi waktu dari mulai datang sampai pulang dikurang 20 menit. 20 menit ini adalah waktu istirahat. Jadi berapa? 8 jam 30 menit. Nice. Gampang banget. 8 jam 30 menit. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, berapa menitkah masing-masing periode tersebut berlangsung? Sementara 8 jam 30 menit ini itu apa sebenarnya? Itu total jam kerja semuanya, belum dibagi shiftnya. Nah, kita butuh ubah dulu semuanya jadi menit. Gampang nggak mengubah jadi menit? Gampang, nggak ada yang sulit. Kalau 8 jam, ubah jadi menit jadi berapa? 8 kali 60, iya kan? Terus ditambahkanlah sama 30 menit. Berapa tuh teman-teman? 480 tambah 30, berapa tuh? 510. Ingat ya, ini nggak panjang, cuman karena lagi menjelaskan aja dan penulisannya dibuat berturut-turut. Sebenarnya nggak panjang kok. Berapa? 510. Inilah total jam dia benar-benar bekerja. Kutulis di sini ya. Total benar-benar bekerja. Gimana loh? Total benar-benar bekerja. Durasinya ibaratnya. Kalau tadi kan 8 jam 50 menit itu ikut jam istirahat. Ini di luar jam istirahat. 510 satuannya jangan lupa menit. Karena dibilang periode masing-masing shiftnya berarti belum selesai kerjaan kita. Shiftnya ada 3, langsung bagi 3. Selesai. 510 dibagi 3. Maka jawabannya sama dengan 170. 170 menit inilah durasi per shiftnya. Berarti apakah sudah selesai teman-teman? Jawabannya sudah. Jawaban paling benar adalah yang E. Bisa? Kenapa dibagi 3? Karena 510 menit ini adalah total semuanya. Kita bagi 3, kenapa ya dibagi 3? Karena diminta durasi per shift. Jadi kita bagi dulu, shiftnya ada berapa? Ada 3. Ibaratnya gini teman-teman, 510 mau kubagi ke 3 orang. Gimana caranya? Kita bagi 3, gitu kan? Mau kita bagi ke 3 shift, kita bagi 3, gitu aja. Silahkan, yang mau screenshot silahkan di screenshot. Yang penting yang kita ngerti di sini adalah bahwasanya jam istirahatnya mengecoh. Kalau kita bikin 10 menit dikali 3, maka salah. Tapi karena kita bikin, karena udah kita gambarkan, kita bayangkan bahwa istirahatnya itu cuma 2 kali sebenarnya, maka udah 10 dikali 2. Boleh ya? Kalau untuk jamnya, kalau masih hitung dapat 7, silahkan dihitung ulang. Pasti dapat 8. Gak ngerti jamnya bang, coba teman-teman pakai jam tangan, nanti dihitung sendiri. 1, 2, 3, gerakin. Pasti dapat 8 jam. Pelan-pelan teman-teman. Bisa ya, nanti pelan-pelan ngitung manual, nanti coba hitung lagi dari matematikanya. Boleh? 8 kali 60 itu gimana kak? Karena kita mau ngubah ke menit. Kutulis di sini ya. Mau diubah ke menit. Kalau aku tanya, 1 jam itu berapa menit? 1 kali 60. Gitu teman-teman.
Kalau tanya 8 jam itu berapa menit? 8 kali 60. Gampang ya? Boleh nggak kita lanjut ke soal berikutnya nih? Last soal sebelum kita end. Logika dibagi tiganya sedikit aja ya teman-teman. Kalau mau dibagi tiga, ibaratnya 510. Mau kita bagi tiga ke masing-masing orang. Caranya gimana? 510 dibagi tiga. Kita mau bagi ke 3 shift. Masing-masing shiftnya berapa? Bagi 3. Oke, lanjut. Nggak bisa bawa jam tangan ke ruangan. Iya, sambil latihan sekarang ya teman-teman ya. Nah, ini ada satu soal logika lagi teman-teman. Soal cerita itu ibaratnya ada juga yang kayak gini. Jadi kita prepare, siapa tahu keluar. Kita kan nggak bisa pastikan yang seperti apa keluar fixnya. Tapi coba kita bahas soal kayak gini. Di suatu lemari yang gelap ada 3 pasang kaos kaki dengan warna yang berbeda. Kemudian, jika Suneo ingin mengambil satu pasang kaos kaki yang sesuai pasangannya, maka berapa minimal kaos kaki yang harus Suneo ambil supaya pasti dapat satu pasang kaos kaki yang sama. Buat teman-teman yang mau jawab, silahkan jawab di kolom pollingnya. Bisa di-minimize, bisa dibuka lagi, klik yang titik 3 yang ada kata more-nya. Bisa ya teman-teman ya? Nah sekarang, ini teori peluang ya, ini sebenarnya lebih ke logika sederhana aja teman-teman. Logika sederhana banget. Coba kita cek. Katanya ada 3 pasang kaos kaki. Kalau 3 pasang kaos kaki, berapa kaos kakinya? Berapa biji? Misalnya aku tanya gitu. Ayo boleh dijawab. Katanya kan 3 pasang kaos kaki. Berarti berapa biji? 6. Nice, mantap banget. 6 kaos kaki. Katanya warnanya beda-beda. Jika Suneo mau mengambil satu pasang kaos kaki yang sesuai pasangannya, berapa minimal kaos kaki yang harus Suneo ambil supaya ada kata pasti dapat satu pasang. Jadi kalau mau kita bayangkan soalnya, ada katanya lemari gelap. Apa makna lemari gelap ini? Lemari gelap maknanya kita nggak bisa ngelihat warna kaos kakinya. Jadi kita kayak acak aja, kayak random gitu loh. Kita ambil kaos kaki, oh dapat merah nih gitu. Tapi kalau misalnya dibilang lemari gelap, kita nggak bisa melihat. Apa sih yang kita dapat, kita cari itu yang kita ambil tuh nggak tahu kita warna apa gitu. Nah katanya di lemari yang gelap itu ada 3 pasang kaos kaki dengan warna yang berbeda. Suneo mau ngambil satu pasang, berarti dia mau ngambil 2. Dia mau ngambil 2 kaos kaki yang sesuai pasangannya. Dia pengen pakai kaos kaki yang sama warnanya teman-teman, yang sesuai pasangannya. Oke, berapa minimal kaos kaki yang harus Suneo ambil? Coba kita lihat dari optionnya. Katanya kan ada option terkecil ada 2. Coba aku tanya teman-teman. Kita misalkan warna kaos kakinya, silahkan dijawab di kolom chatnya. Teman-teman, untuk warna kaos kakinya kita ibaratkan merah, biru, dan hijau. Kita mau ngambil 2 kaos kaki. Ternyata yang pertama ku dapat adalah warna merah. Oh, ku ambil lagi kaos kaki yang dari lemari gelap itu. Oh, ku dapat. Ternyata merah lagi. Oh, berarti udah selesai dong. Iya kan? Ternyata kita hanya perlu ngambil 2 kaos kaki, udah pasti teman-teman dapat yang sama warnanya. Iya kan? Loh, salah. Kalau kita pikirnya gitu, masih kurang. Kenapa? Kan kita butuh yang pasti mendapatkan satu pasang. Kalau kita ambil 2, bisa aja kita dapat, memang benar sih, bisa aja kita dapat dua-duanya merah. Tapi bisa nggak gini teman-teman? Pertama, ku dapat merah. Yang kedua, ku dapat hijau ternyata. Bisa nggak? Masih bisa kan? Nah, ambil 6 aja Kak. Mantap. Itu paling benar adalah, jawabannya adalah 6. Kalau kita ambil 6, kan pasti dapat yang satu ini kan, satu warna. Tapi kalau kita pilih gitu, nggak sesuai sama apa yang ditanya. Karena yang ditanyakan, berapa minimal kaos kakinya. Kalau 6 itu udah maksimal banget. Coba kita cek lagi, siapa tahu ada yang di bawah 6. Gitu teman-teman. Kalau dapat 6, benar. Dapat 6 itu pasti dapat sepasang semua kan. Tapi kalau misalnya ditanya berapa minimalnya, gimana? Gitu. Nah, ini berarti kalau untuk dapat 2 kita fix nggak bisa. Kalau kita ambil 3 kaos kaki, kita ambil nih random. Oh, dapat 1 merah. Kemudian dapat 2 hijau. Yang ketiga dapatnya merah. Make sense. Yang ketiga dapatnya merah. Oh, berarti kan Kak butuh 3 aja udah bisa dapat satu pasang. Loh, kita kan mencari satu pasang. Kalau misalnya ternyata aku ambil nih, yang pertama merah, yang kedua hijau, yang ketiga ternyata dapatnya biru. Oke teman-teman, ternyata yang ketiga dapatnya biru. Kalau kita bikin biru, apakah ini udah ada yang dapat sepasang? Ayo coba fokus di sini dulu, nanti bakal ku bahas pertanyaannya. Apakah dapat yang sepasang untuk dapat 3? Enggak. Masih bisa teman-teman, beda-beda semua warnanya. Kalau kita ambil 3 kaos kaki, masih ada kemungkinan beda-beda warnanya. Kita butuh yang ada kata pasti.
pasti dapat 1 pasang warna. Nah, kalau dapat 3 kan nggak bisa. Kalau 4 gimana? Seandainya 4, ku ambil pertama, dapat merah. Ku ambil kedua, dapat hijau. Ku ambil ketiga, dapat biru. Yang 4 kemana? Yang keempat ternyata misalnya dapat ku merah. Oh, pasti dapat sepasang. Kak, gimana kalau yang dapat bukan merah, tapi hijau? Oh, dapat sepasang juga kan? Gimana kalau ternyata bukan merah, bukan hijau, tapi biru? Dapat sepasang juga. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengambil 4 kaos kaki, itu sudah pasti ada minimal 1 pasang. Gitu dia teman-teman. Jadi kalau bilang, Kak mau pakai peluang bisa nggak? Itu meribetkan kalian. Percaya deh, nggak usah pakai rumus-rumus. Ini tuh bukan soal peluang sebenarnya, lebih ke logika aja. Kira-kira begitu teman-teman. Aku yakin kalian sebenarnya paling susah tuh mencerna soalnya. Setelah cerna, setelah paham, aku yakin pasti mudah kok. Minimal 4, maksimal 6. Nice, benar. Kalau kalian bikin 6, agak kurang tepat karena yang ditanyakan berapa minimalnya. Bisa teman-teman? Kalau dibilang berapa dapat pasti merah? Iya, harus 6 dapatnya. Boleh? Boleh? Bisa ya? Jadi intinya sebenarnya soal logika, tapi percaya deh, sulit banget menuliskan logika teman-teman. Karena tiap orang beda-beda sebenarnya. Nah, tapi kira-kira seperti inilah penggambaran soalnya. Nggak pakai rumus, sama sekali nggak pakai rumus untuk soal yang ini. Gitu dia. Oke, karena mungkin next time teman-teman ada kelas lagi habis ini 15 menit lagi, jadi biar aku nggak makan waktu, ku akhiri kelas malam ini sampai di soal ini, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa berguna buat teman-teman ketika job tryout atau belajar sendiri, dan terutama pada saat hari H SKD-nya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah meluangkan waktu. Jangan lupa diisi reviewnya buat teman-teman yang berkenan. Kemudian mungkin kita akan ketemu next time di minggu depan kalau misalnya ada kelas. Jadi teman-teman semangat belajarnya, aku bantu doa. Semoga apapun instansi yang teman-teman incar, semoga dimudahkan jalannya.